Presiden menekankan harus kita hati-hati untuk keberpihakan pada pemerintah Provinsi Papua dan Mimika. Jangan sampai ada orang lain masuk dengan gelap. Itu jelas. Dengan demikian kami sudah bangga. Pikiran kita kemarin Presiden tidak perhatikan. Ternyata memang beliau sungguh-sungguh memihak kepada kepemilikan 10% saham itu. Ya, sehingga kami berkeyakinan bahwa satu-satunya presiden dengan hati, kerja dengan hati, sehingga memperjuangkan hak-hak. Pemerhati Papua, dulu Lukas NMB kampanye dukung pemekaran, sekarang menolak. Sikap Gubernur Papua Lukas NMB yang menolak rencana pemekaran Provinsi Papua menuai kritik dan kecaman dari tokoh masyarakat Papua. Sikapnya dinilai merendahkan hasil kepemimpinannya sendiri sebagai gubernur serta menanggapi sumber daya manusia atau SDM Papua tidak mampu mengelola wilayah pemekaran. Salah satu kritikan datang dari pemerhati masalah Papua Agus Krosek. Ia mengatakan masyarakat Papua menganggap Lukas tak konsisten. Pasalnya Lukas merupakan salah satu pendukung gagasan pemekaran yang mengajukan skema pemekaran 7 provinsi di Papua. Agus menambahkan pada masa kepemimpinannya selama hampir 10 tahun menjadi gubernur Papua, Lukas dinilai tak mampu mengangkat serta membanggakan masyarakat Papua. Menurut Agus, bagaimana gubernur Papua Lukas tak patut mengatakan bahwa rencana pemekaran DOP tidak memberi keuntungan terhadap OAP. Agus menilai Lukas NMB selama ini membanggakan program besutannya dalam mengembangkan aparatur sipil negara atau ASN di Papua agar mampu mengelola pembangunan dengan berbagai pelatihan dan pengembangan kompensasi. Hal layak pun dibuat kejut oleh sikap Lukas yang dinilai terbalik 180 derajat. Pasalnya pada masa kampanye pemilihan gubernur atau Pilgub 2013, Lukas mengangkat isu pemekaran untuk memikat pemilih yang merindukan perubahan di Papua. Agus juga menambahkan, sejumlah tokoh senior Papua menilai bahwa kemenangan Lukas dan mendiang Clementinai merupakan hasil kampanye yang mengemukakan isu tentang pemekaran provinsi. Keduanya sudah meraup suara lebih dari 50% dari kampanye tersebut. Publikasi media digital juga merekam pula jejak dukungan Lukas NMB terhadap pemekaran sebagai cara mengagresasi pembangunan Papua. Salah satunya dibuat dalam siaran pers yang diberitakan oleh sejumlah media massa pada 15 September 2019 yang mengusulkan gagasan pemekaran wilayah Papua. Sebagaimana diberitakan oleh bumipapua.com yang selanjutnya dipublikasikan kumparan.com, di mana Lukas NMB saat ini memberikan saran kepada pemerintah untuk pemekaran Papua menjadi 7 provinsi. Pemekaran 7 provinsi tersebut menurut Lukas disesuaikan dengan 7 wilayah adat yang tersebar di Papua dan Papua Barat. Ketujuh wilayah adat yang dimaksud adalah 5 wilayah ada di Provinsi Papua yakni Tabi atau Matra, Sereri, Maipagro, Anim HA, dan Lapago. Sementara itu 2 wilayah adat lainnya berada di Papua Barat yakni Donberai dan Tambirau. Dalam catatan Agus Lukas bahwa sudah gencar menyerahkan pemekaran Papua sejak 2010. Sebagai bupati yang dipilih menjadi ketua asosiasi bupati sekawan Papua, Pegunungan Tengah Papua, Lukas saat ini mengajukan pembentukan provinsi baru. Usulan tersebut untuk menindaklanjuti sikap pemerintah pusat yang tidak mendengar aspirasi masyarakat untuk menjadikan kawasan Pegunungan Tengah sebagai kawasan infrastruktur untuk membuka isolasi. Agus mengatakan kawasan Pegunungan Tengah saat ini menghadapi persoalan serius, salah satunya adalah aksesibilitas, transportasi, dan kemiskinan. Mengutip pernyataan Lukas, Agus menyebutkan bahwa sebesar 70% dari 1,2 juta penduduk asli Papua di kawasan tersebut masuk dalam kategori penduduk miskin. Meski saat itu pemerintah pusat memberlakukan moratorium pemekaran wilayah, Lukas yakin pemerintah pusat akan merestui pendirian provinsi baru. Agus Kosek juga mencatat pernyataan Ketua Komite 1 DPD Yori Rawiyai pada 2018 bahwa pemekaran DOB di Papua merupakan pemerintahan Gubernur Papua Lukas NMB bersama seluruh unsur kepada pemerintah pusat. Melalui konsep Otsus Pilus, Lukas datang dengan semua unsur, meminta pemekaran dan khusus untuk laporan diminta segera dimekarkan menjadi provinsi percontohan infrastruktur.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Sufini Dasko Ahmad menyatakan, pihaknya telah menerima surat Presiden atau Surpres mengenai rancangan undang-undang RUU tentang pembentukan DOB di Papua. Surpres DOB Papua itu diterima DPR pada Minggu 15 Mei 2022 dan akan dibawa ke sidang paripurna DPR untuk ditindaklanjuti. Selain itu, DPR juga telah menyepakati 3 RUU terkait pemekaran wilayah di Papua menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 12 April 2022. RUU tersebut adalah RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.